Dijelaskan dalam 2 Korintus 6 ayat 15. Arti kata belian adalah kehancuran yang tidak berharga. Atau kehancuran tanpa harapan. Hal ini dijelaskan oleh Paulus dalam 2 Korintus. Di mana dia melambangkan setan itu. Sebuah pribadi, suatu pribadi yang tidak berharga. Bahkan penghancur dari segala sesuatu. Contohnya yang bisa kita lihat hari-hari ini. Cara kerja iblis di balik nama Belial ini adalah suburnya, masifnya penyembahan terhadap setan. Suburnya maksudnya penyembahan terhadap patung. Tentu beda dengan patung Yesus ya. Tentu beda dengan patung salib Yesus, beda. Itu tidak bisa disamakan seperti kita menyembah patung-patung yang lainnya. Orang-orang yang senang menyembah makam atau kuburan kakek nenek moyangnya, itu adalah bentuk pekerjaan iblis. Bentuk pekerjaan iblis itu. Dan di media sosial sekarang, khususnya di media TikTok ya, banyak orang membuat publish itu sekarang. Mau dapat jodoh saja, berdoa minta sama opungnya supaya dikasih jodoh. Mau dapat pekerjaan, bahkan mau jadi hamba Tuhan pun, tanya dulu opungnya yang sudah mati. Coba bayangin Bapak Ibu. Opungnya saja belum bertobat, udah minta petunjuk. Apakah dia dipanggil jadi hamba Tuhan atau tidak? Coba bayangin Bapak Ibu. Kan subur sekarang itu. Penyembahan terhadap setan, patung, kuburan, atau makam orang-orang yang sudah meninggal. Bahkan mempercaya apa yang dikatakan oleh iblis lewat budaya perdukunan. Itu bentuk-bentuk pekerjaan iblis di zaman ini, Bapak Ibu. Hati-hati kita. Jangan lagi kita ikut tercampur dengan itu, Bapak. Nama yang ke-13 daripada iblis itu ya adalah Belzebul. Dijelaskan dalam Matius pasal 12 ayat 24 dan juga dalam Markus 3 ayat 20. Arti daripada Belzebul adalah yang pertama, penguasa kotoran atau sebuah nama celaan. Jadi makanya Bapak Ibu, sesuatu hal yang kotor itu selalu subur iblis siram di dalam hati dan pikiran kita. Maka saya katakan tadi, dalam tindakan dan perilaku kita, kalau kita merasa nyaman pakai baju kotor, berarti ini iblis sedang bekerja dalam diri kita. Kalau kita merasa nyaman dengan kamar yang super kotor, rumah kita kotor, dan tidak pernah kita berupaya membersihkan, merapikannya, hati-hati. Itu di situ iblis bekerja. Karena iblis itu kan senangnya menciptakan kekotoran, bukan hanya secara pikiran, tapi juga dalam tindakan dan perilaku, dan termasuk apa yang kita pakai, Bapak. Arti kedua daripada Beelzebul itu artinya penguasa lalat. Bapak Ibu, nggak ada lalat yang mencari makanan di tempat yang bersih. Bahkan tidak ada lalat yang, yang mau memakan makanan yang bersih. Lalat itu suburnya, kembangnya di tong sampah. Ini kan bicara masalah lagi-lagi betapa najisnya, kotornya iblis itu. Dan sekali lagi, ini banyak. Ya, terpancar dalam kehidupan manusia hari-hari ini. Senangnya berpikir jorok, berpikir negatif, kan itu bukan berarti berpikir seperti iblis kan itu Bapak. Jangan sampai kita diperalat oleh iblis menjadi alat yang kotor. Bahkan mempraktekkan hidup yang kotor, cara berpikir yang kotor, cara berbicara yang kotor, cara bekerja dengan cara kotor, yaitu apa? Korupsi, bohong, tipu sana, tipu sini. Jangan sampai kita melakukan itu. Jangan sampai. Bahkan jangan sampai kita melakukan dengan cara yang kotor.
Loh Pak Tony, emang apa contohnya Pak Tony melayani dengan cara yang kotor? Loh, Bapak Ibu, ada oknum-oknum hamba Tuhan yang belum bertobat. Supaya jemaahnya banyak, dibayar ormas untuk nutup gereja tetangganya. Supaya ormas itu mendemo tiap minggu, mengganggu tiap minggu ibadah tetangganya. Hanya lama-kelamaan tetangganya tutup gerejanya. Dan akhirnya apa? Jemaatnya lari. Lalu si oknum pendeta yang belum bertobat ini mengajak apa jemaat yang lari tadi dari gereja awalnya untuk apa? Beribadah di dia. Itu terjadi dulu sekarang. Saya nggak usah sebut lah. Beberapa teman saya hamba Tuhan menceritakan itu kepada saya. Sampai nangis-nangis mereka. Pak Tony bayangin Pak. Jahatnya loh Pak. Sesama teman hamba Tuhan itu kalau belum bertobat. Loh iya saya bilang. Mereka nangis cerita ke saya. Menjelek-jelekan gereja orang lain. Menjelek-jelekan pendeta orang lain. Hati-hati. Itu bukan cara Tuhan melayani. Tapi cara-cara simbolis itu. Mari kita lebih sibuk mencari jiwa, menginjili aja Bapak Ibu. Nggak usah sibuk menjelek-jelekan gereja orang, pendeta orang. Lebih baik kita sibuk menginjili orang. Memuridkan orang, mengembalakan orang. Udah. Maka Tuhan tambahkan. Kisah bagaimana iblis bekerja dalam nama Beelzebul ini kan banyak disinggung oleh Matius, Markus, dan Lukas Bapak Ibu. Di Matius pasal 10 contoh misalkan 25. Dan juga dalam pasal 12 ayat 29. Itu disinggung di sana. Betapa Yesus dihalang-halangi oleh iblis. Yang disebut namanya Beelzebul. Untuk menyembuhkan orang yang sedang sakit. Nama berikutnya adalah Abaddon. Atau Apollon. Wahyu pasal 9, 11 menjelaskan lebih jauh. Abaddon dalam bahasa Yunani-nya adalah Apollyon. Bahasa yang, ya, Abaddon itu bahasa Yunaninya, sedangkan Apollyon itu adalah bahasa Yunaninya, bahasa Ibraninya. Maaf Bapak Ibu ya. Sekali lagi, Abaddon itu bahasa Yunani, sedangkan Apollyon itu bahasa Ibraninya Bapak. Artinya perusak atau penghancur. Maka sekali lagi Bapak Ibu, tidak ada satupun yang benar yang ditawarkan, yang dilakukan, yang dikerjakan oleh setan. Tidak ada. Ujungnya penghancuran. Kalaupun di awal dia menawarkan berkat tanda kutip, kesuksesan tanda kutip, pengangkatan tanda kutip, tapi ujungnya apa? Kehancuran. Hal inilah yang dilakukan oleh orang-orang atau pribadi-pribadi atau ormas-ormas yang melarang kita beribadah. Ini adalah bentuk kerjanya iblis di balik nama Abaddon atau Apollyon. Sekali lagi, bukan hanya dari ormas-ormas non-Kristen yang bisa melarang atau menghalang-halang kita beribadah. Dari kalangan orang Kristen juga ada. Tadi kita udah singgung Bapak. Ada.